Pohon bambu ini diyakini si orang pintar sebagai sumber petaka mengapa adik perempuan mereka terus-menerus dirasuki roh jahat yang mau mengambil alih tubuhnya. Para saudara laki-lakinya pun mulai menebang pohon itu untuk melihat ada apa di dalamnya. Tentu saja butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena lebatnya pohon bambu tersebut. Namun semakin terbuka pohon itu, ada aroma tak sedap terpancar dari dalam pohon. Mereka yang berdiri di sekitar pohon sejak tadi mulai merasa mau muntah karena bau yang sangat busuk itu yang tiba-tiba semerbak. Namun si abang tak mau menyerah hanya karena bau ini. Ia pun membuka pakaiannya yang akan digunakan sebagai penutup hidung, sementara tangan satunya terus menebangi pohon. Sampai akhirnya terlihat ada banyak onggokan organ dalam manusia di dalam pohon itu, dan bau busuknya kali ini semakin tajam. Organ-organ itu masih segar kemerahan, bahkan jantungnya masih berdenyut. Si orang pintar berkata kalau organ inilah yang dimuntahkan roh jahatnya, dan organ ini menghubungkan jiwa si roh dan korbannya. Organ-organ itu tak boleh disentuh dan harus segera dibakar. Namun tak lama salah satu saudara laki-laki penasaran dan menyentuh organ itu dengan kayu. Tapi terlambat, adik perempuan mereka sudah ada di sana dan berteriak. Si dukun memerintahkan mereka agar menahan gadis itu jangan mendekati pohon. Gadis itu berlari dan menerjang semua orang yang menghalanginya. Ayah dan si abang akhirnya berhasil memegangi gadis itu walau ia memberontak. Tak lama ibu dan si anak bungsu juga datang karena mereka mengejar si gadis. Gadis itu berkata kalau nanti ia bebas, ia akan membunuh mereka semua. Si orang pintar pun mengoleskan sesuatu di tangannya. Ia mencampi-campi dan mengusapkan jempol ke dahi gadis itu, dan gadis itu pun langsung berteriak. Perlahan gadis itu pun melemah dan akhirnya rebah. Namun keluarganya belum berani melepaskan tubuh gadis itu dan masih menahannya dalam keadaan tengkurap. Setelah itu satu saudara laki-laki menyiramkan minyak tanah ke organ-organ manusia itu, dan setelahnya pohon itu pun dibakar. Si orang pintar menancapkan keris ke tanah, dan setelah itu si adik perempuan berteriak dengan keras, dan akhirnya ia mulai tak sadarkan diri. Pada malam harinya mereka sudah berada di rumah sakit, dan si adik pun sudah siuman. Si kakak pun terharu karena adiknya kini telah kembali bersama mereka. Si kakak berjanji bahwa ia akan mengerjakan tugas-tugas adiknya di rumah supaya si adik tidak kelelahan. Namun adiknya menjawab, bisakah kakaknya mengerjakan tugas itu untuk selama-lamanya? Si kakak pun sempat terheran dengan pertanyaan itu, namun ia mengiyakan saja. Dan tak lama tatapan si adik pun berubah. Ia kembali menjadi dirinya ketika dirasuki. Si adik menggerakkan mulutnya dan menggesek-gesekkan gigi-giginya sendiri. Tentu saja si kakak bingung, bukankah ini semua